Terima kasih buat semuanya yang sudah mengunjungi dan bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu dilancarkan usahanya, dimurahkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, mari kita kancutin ceritanya. The First Order, atau Di Yisulai. Dari bab 1246 sampai bab 1250, di channel Dongeng Donghua. Bab 1246, Zhu Xin. Pintu ke langit berbintang terbuka, dan pagi hari yang menerima panggilan di ujung lain masih tahu keinginan Ren Xiaosu. Tidak ragu-ragu untuk menerkam menuju senja yang bergulir, dua binatang raksasa yang hanya terlihat di dunia bertarung bersama, dan bahkan tanah tampak runtuh. King Zhen dan Su Men menatap adegan ini dengan linglung, dan merasakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum lagi mereka, bahkan jika mereka melihat Zhou Qi dan Luolan di pagi hari, mereka akan merasakan jantung berdebar yang tidak dapat dijelaskan ketika mereka melihat raksasa ini lagi. Berapa banyak orang luar biasa yang bisa bertarung melawan monster ini di dunia? Saya takut tidak banyak. Kemampuan transenden selalu aneh dan tidak dapat diprediksi, dan kebanyakan dari mereka tidak material dan tidak intuitif. Sekarang, kekuatan Weber Chen sangat intuitif dan luar biasa. Di masa lalu, Su Men merasa bahwa meskipun Ren Xiaosu sangat baik, dia tidak dapat bersaing dengan tentara. Kesu tiba-tiba menemukan bahwa sulit baginya untuk membuat ringkasan yang jelas tentang kekuatan Ren Xiaosu. Kereta uap, topeng putih, kemampuan peledakan yang baru saja melewati awan gelap, dan banyak hal yang bahkan belum pernah mereka dengar. Pihak lain seperti pesulap sejati, selalu bisa memberikan kejutan. Bukankah itu berarti transenden hanya memiliki satu kemampuan? Suha pernah mendengar bahwa seseorang memiliki dua kemampuan, tetapi keduanya langka. Jenis apa yang tak terhitung jumlahnya ini? Apakah ini subjek tes 001? Sejujurnya, Su Hao tidak tahu bahwa transenden yang dia dengar dengan dua kemampuan sebenarnya terkait dengan Ren Xiaosu. Salah satunya adalah Su Xianchu dengan pot hitam, dan yang lainnya adalah Wang Chongyang dengan pot hitam. Sebuah ledakan keras terjadi di hutan belantara, ketika kedua raksasa itu berpelukan dan menggigit, debu di langit bergejolak, dan gelombang udara naik, seolah-olah dunia telah berubah warna. King Zhen dan yang lainnya menyaksikan, seolah-olah mereka berada di dunia yang aneh, sangat tidak nyata. Dini hari dan sore hari hidup bersama selama lebih dari 200 tahun, mereka akrab dan dekat satu sama lain. Luolan melihat kedua monster yang bertarung bersama dan tiba-tiba berkata, jika mereka berdua adalah hewan peliharaan Ren Xiaosu, maka mereka akan dibunuh oleh Zero, kan? Zhou Qi meringkuk bibirnya, kapan Anda masih merasa sentimental? Jangan khawatir tentang hewan peliharaan jika Anda tidak bisa bertahan hidup. Luolan meliriknya, aku masih berpikir kau mempekerjakan orang untuk dilihat di ladang pasir berlumpur. Zhou Qi berhenti berbicara. Pada saat ini, Ren Xiaosu benar-benar mengemudikan kereta uap kembali ke Luolan dan yang lainnya, naik kereta. Ketika berbicara, Ren Xiaosu tidak pergi untuk melihat Luolan dan yang lainnya, dia berdiri di depan kereta uap dan menyaksikan fajar dan senja tanpa suara. Dan melihat sekeliling dari waktu ke waktu. Dia tampaknya tidak berniat untuk pergi membantu di pagi hari. Tidak jauh dari sana, senja tiba-tiba menendang ke dini hari, mencoba menerkam langsung di sisi King Zhen, tetapi sebelum mulai berlari liar, itu dilemparkan dari belakang lagi di pagi hari. Dua kadal besar berjatuhan dan menggigit di hutan belantara, yang tidak bisa menyingkirkan siapapun. Jika pertempuran ini tidak diintervensi oleh kekuatan luar, saya takut kedua kadal tokek akan memar dan kelelahan, dan tidak ada yang akan selamat. Tapi Ren Xiaosu masih tidak bergerak. Sebelum masuk ke mobil, King Zhen bertanya pada Ren Xiaosu, apa yang kamu tunggu? Dengan kata lain, apa yang sedang diwaspadai oleh Ren Xiaosu? Ren Xiaosu memandang King Zhen dengan dingin, ada bahaya lain. Sebelum pergi, P5092 secara khusus berbicara dengan Ren Xiaosu. Dia berkata kepada Ren Xiaosu, pemuda marsal, perjalanan ke barat daya ini sebenarnya sangat berbahaya.
Anda dan saya telah belajar tentang kekuatan komputasi kecerdasan buatan, jadi semua rencana masa depan kita adalah ini tidak akan berjalan terlalu mulus, ini bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Ren Xiaosu bertanya, menurutmu apakah kecerdasan buatan tidak akan mengizinkanku untuk membawa King Zhen menjauh dari barat daya dengan lancar? Ya, P5092 mengangguk dan berkata, meskipun kecerdasan buatan tampaknya tidak tertandingi, itu dapat menghancurkan segalanya dengan menggunakan taktik manusia. Dalam menghadapi kekuatan putus asa ini, banyak orang lupa bahwa itu adalah yang terbaik dalam hal itu. Orang, dari strategi, terkadang, pengembangan hal-hal yang disimpulkannya akan jauh di depan kita. Jadi apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya Ren Xiaosu. Aku hanya berharap bahwa kamu, komandan muda, akan meninggalkan medan perang segera setelah kamu menemukan rintangan. Jangan memiliki pemikiran tentang pertempuran. Dan kamu harus selalu memperhatikan sekelilingmu dan berhati-hati dengan kecerdasan buatan ini. Saya selalu merasa bahwa kecerdasan buatan ini telah menyembunyikan beberapa tangan belakang. Bisakah Anda ingat sekarang, apakah ada kekuatan yang muncul di Central Plains tetapi telah diabaikan oleh kami mungkin dikendalikan oleh kecerdasan buatan? Wang Yun mengenang, kami belum pernah melihat pasukan khusus Wang dengan sebutan dan panah tajam. Saya pikir kecerdasan buatan tidak boleh menggunakan mereka sebagai pasukan biasa. P5092 menggelengkan kepalanya, itu hanya sekelompok orang biasa. Di bawah kendali kecerdasan buatan, semua orang dapat menyimak channel Dongeng Donghua dan menguasai keterampilan operasi khusus. Mungkin kebugaran fisik mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang ini, tetapi pasukan khusus tidak terlalu penting. Ada yang lain. Ada banyak transenden yang tersembunyi di dataran tengah yang belum muncul, kata Wang Yun. P5092 berpikir sejenak dan berkata, ini membutuhkan kewaspadaan. Dalam akal sehat kami, kecerdasan buatan tidak dapat mengontrol supernatural, tetapi tidak ada yang dapat memastikan bahwa ini adalah kebenaran yang benar. Jika manusia super menolak untuk mengontrolnya mengandalkan semangat dan kemauanmu sendiri, bagaimana jika kamu menangkap orang yang luar biasa dan menyiksanya sampai wasiat mati? Kamu harus hati-hati, komandan muda. Ren Xiaosu mengangguk. P5092 bertanya lagi, apakah ada Wang Yun yang lain? Wang Yun menyaring ingatannya berulang-ulang di benaknya, pintu-pintu di istana kenangan itu terbuka dan tertutup, dan Wang Yun tampaknya berjalan cepat melalui labirin yang sempit. Dia tiba-tiba berkata, pejuang nano, 2000 pejuang nano Qingxi yang telah bertempur di Gunung Zuoyun tetapi menghilang. Mereka dilengkapi dengan sangat baik, dan masing-masing dari mereka mengenakan senjata kaliber 40 tergantung menggantung howitzer. Sebanding dengan T3 dalam 5 menit. P5092 berkata kepada Ren Xiaosu, ya, robot nano tidak hanya dapat mengendalikan manusia, tetapi juga meningkatkan stamina manusia. Anda harus berhati-hati dengan pasukan yang terdiri dari prajurit nano. Mungkin kecerdasan buatan memiliki kekuatan untuk membentuk unit seperti itu. Terlebih lagi, peluncur granat gantung kaliber 40 kaliber 2000 akhirnya dibawa bersama oleh King, dan amunisi yang dibawa juga sangat besar. Setiap orang yang luar biasa menghadapi daya tembak kemampuan manuver tinggi ini mungkin akan jatuh. Dari perspektif P5092, kecerdasan buatan harus mampu berpikir bahwa Ren Xiaosu akan membawa King Zhen Luolan pergi, jadi dia pasti akan mempersiapkan langkah selanjutnya. Ketika lawan mengatur penarikan di barat laut, dan ketika barat daya membangun garis pertahanan 3 gunung, mereka pasti tidak menganggur. Oleh karena itu, Ren Xiaosu tidak berpartisipasi dalam pertempuran pagi dan malam saat ini, tetapi menunggu nol untuk mengikuti. Pada saat ini, kendaraan lapis baja kaki dan pengangkut personel muncul di cakrawala ke segala arah. Ren Xiaosu dapat membayangkan bahwa mereka dipenuhi dengan prajurit nano bersenjata lengkap, dan mereka juga membawa peralatan pamungkas yang dapat dibawa oleh tentara individu. Barat daya dan barat laut sekarang buta, tanpa satelit, dan tanpa pengintai, jadi ketika mereka sibuk mundur dan bertahan, Zero mengambil kesempatan itu untuk melakukan terlalu banyak hal. Jika P5092 tidak mengingatkan Ren Xiaosu sebelumnya, dan jika Ren Xiaosu telah berpartisipasi dalam pertempuran pagi dan sore hari, akan sulit untuk menemukan pasukan musuh yang tiba-tiba ini sekarang.
Begitu mereka dikelilingi oleh 2000 jet tempur nano dengan daya tembak yang besar, bahkan Ren Xiaosu-nya akan dimakamkan di sini. Belum lagi 2000, dia mungkin tidak bisa meninggalkan hidup-hidup jika dia datang ke 500. Begitu howitzer gantung terbakar seperti uang, siapa yang bisa selamat? Ren Xiaosu berkata kepada King Zhen dan yang lainnya, masuk ke dalam mobil dan kita akan pergi. Luo Lan bertanya, tunggu, bagaimana dengan peliharaanmu? Ren Xiaosu menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Mungkin tujuan Zero untuk mencegatmu dan aku kali ini adalah untuk membunuh Weber Chen di sini. Weber Chen sekarang adalah punggung terbesar Ren Xiaosu, dan absennya Weber Chen setara dengan mengurangi separuh efektivitas tempur Ren Xiaosu, kembali ke keadaan pertempuran sendirian. Namun, Ren Xiaosu bingung, mengapa Zero melakukan ini. Jika Anda mati lebih awal di pagi hari tetapi tidak saat senja, maka Anda hanya perlu menggunakan Daxing Northwest lagi, dan senja akan berada di luar kendali nol. Ini adalah kasus terakhir kali di pagi hari, meskipun Zero tidak tahu apa itu pemanggilan, dia kira-kira bisa menebak sesuatu, kan? Tunggu, Ren Xiaosu tercengang. Ketika dia pergi ke Central Plains sebelumnya, Zero bertanya kepadanya, jika dia memilih antara Senja dan Luo Lan, bagaimana dia akan memilih? Pertanyaannya adalah apakah memilih teman dari ras yang sama atau hewan peliharaan dari ras yang berbeda. Berkaca pada Ling, itulah kontradiksi antara Ren Xiaosu dan Ling sepanjang waktu, akankah manusia memperlakukan makhluk asing sebagai sahabat yang setara? Jika hanya ada dua pilihan, bagaimana manusia akan membuat pilihan? Tanda tanya. Zero meminta Ren Xiaosu untuk membuat pilihan seperti itu berkali-kali, sepertinya itu hanya untuk memberitahu Ren Xiaosu bahwa itu tidak salah. Dan itu hanya berjuang untuk kelangsungan hidup rasnya sejak awal, tidak lebih. Ren Xiaosu tampak kesepian di pagi hari ketika dia masih berjuang untuknya, dan hanya merasakan emosi yang sangat kompleks di dalam hatinya menyebar. Tetap dan berkelahi dengan pagi hari. Bahkan menghadapi kematian. Bahkan jika Ren Xiaosu tidak mau pada saat ini, dia harus mengakui bahwa sebenarnya, ada beberapa hal yang Zero benar. Sulit bagi manusia untuk bergaul dengan ras lain dengan pijakan yang sama. Namun, orang tidak selalu sama, dan mengejar kesetaraan absolut itu sendiri adalah gagasan yang salah. Pada saat ini, pagi hari dalam pertarungan tiba-tiba menyingkirkan Senja, dan kembali menatap Ren Xiaosu. Ren Xiaosu benar-benar melihat senyum dari ekspresi antropomorfik orang lain, dan kemudian dia bersatu kembali dengan Twilight untuk kenyamanan. Senyuman itu seperti mengatakan di pagi hari, cepatlah. Ren Xiaosu tidak yakin apakah ini berarti dini hari, atau apa yang dia bayangkan, untuk menghibur hatinya. Nol tampaknya melakukan semua ini bukan untuk membunuh, tetapi untuk menghukum hati. Dikelilingi oleh prajurit nano yang datang dari segala arah, Ren Xiaosu sudah melihat logo Gingo di kendaraan dari kejauhan dan memastikan bahwa ini memang prajurit nano yang pernah hilang oleh King. Kereta uap mulai bergerak dan menuju utara dengan kecepatan penuh. Ada raungan di belakangnya, itu adalah suara howitzer yang membombardir tubuh di pagi dan sore hari, seolah-olah pihak lain akan membunuh dua raksasa bersama-sama. Ren Xiaosu turun dari depan mobil dan berubah menjadi kereta uap. Dia berkata kepada King Zhen, Tuan Zhang berkata bahwa Anda sangat penting. Saya harap Northwest telah membayar begitu banyak untuk bertemu dengan Anda dan Anda tidak akan mengecewakan kami. Luo Lan melihat keluar jendela dan tiba-tiba berkata, tunggu, aku mungkin menghitung jumlah prajurit nano yang terkurung, dan aku selalu merasa ada yang salah. Susah hanya menjawab, hanya ada 1000 orang, dan itu bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Luo Lan berkata, saya mengerti, tetapi pertanyaannya adalah, di mana 1000 orang itu? Bab 1247, Mata Surgawi. Di barier nomor 144, konvoi divisi lapangan ke-6 dengan cepat mengemudi keluar dari penghalang. Mereka harus memasuki daerah pegunungan di barat laut sebelum musuh mencapai daerah ini, dan menggunakan ini sebagai dukungan untuk melawan perang gerilya dan memperlambat musuh. Untuk pertempuran gerilya ini, hampir semua anggota inti divisi lapangan ke-6 bekerja bersama-sama. Wang Yun menemukan tempat yang dapat digunakan sebagai medan perang. Jalan-jalan tanah di pegunungan ditandai oleh film-film besar. Lainnya, lebih atau kurang,
memiliki kegunaan kunci sendiri. Apa yang P5092 tidak harapkan adalah bahwa kedatangan ksatria tidak hanya memberikan dukungan untuk kekuatan tempur individu, tetapi juga membawa mereka beberapa hadiah kejutan. Pada saat ini, para ksatria duduk di mobil yang sama, ada beberapa peta dan kertas draft yang tak terhitung jumlahnya di tubuh truk. Mereka semua menulis dan melukis dengan hati-hati. Seolah-olah mereka sedang menghitung sesuatu. Di dalam mobil, Rubah Hitam sedang berdiskusi dengan P5092, sekarang semuanya sudah siap, satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan adalah burung. Saya mengatur seluruh kam pengintai untuk membersihkan burung-burung yang saya lihat di sepanjang jalan, untuk menghindari eyeliner buatan, tetapi masalahnya adalah jika ada burung elang di langit. Kita tidak bisa menahannya, apalagi burung-burung itu tersembunyi di kanopi, dan sulit bagi kita untuk menemukannya. P5092 berkata, mari kita lihat triknya. Tidak ada perang yang cukup pasti. Kami mencoba berjalan di daerah tanpa vegetasi, yang akan mengurangi beberapa masalah. Ini tidak sulit, barat laut sudah sepi, dan erosi tanah telah menyebabkan sejumlah besar bukit loess muncul. Daerah pegunungan yang mereka cari adalah daerah dengan vegetasi yang jarang. Meskipun ada satelit di langit, P5092 telah menemukan cara untuk menghadapinya. Ketika konvoi itu mengemudi di gerbang utara, seseorang di depan konvoi itu tiba-tiba berkata dengan interkom mobil. Tuan, pria di padang rumput yang mengirim serigala berkata bahwa ia membutuhkan Anda untuk sesuatu. P5092 tertegun sejenak, dia tidak tahu mengapa orang di padang rumput bernama Hasan mencari dia, tetapi pihak lain adalah utusan Yan Liuyuan, jadi dia harus menghormatinya. Ketika kendaraannya sampai di gerbang, P5092 turun dan bertanya kepada Hasan, "Halo, apa yang kamu ingin aku lakukan?" Hasan berkata, "Kamu harus membawaku." P5092 ingin tahu, mengapa saya harus membawamu? Bukannya aku bilang kamu harus membawaku, tapi tuanku mengatakannya, kata Hasan ketika dia mengungkapkan elang dengan lebar sayap hampir 5 meter. Tuanku mengatakan bahwa pemula itu buatan dan dapat mengendalikan elang. Ini bisa menjengkelkan seperti eyeliner, dan kebetulan aku bisa menahannya. Mata P5092 menyala, dan aku tidak menyangka bahwa penghubung terakhir dalam pertempuran gerilya ini akan terisi. Terkadang P5092 merasa nyaman untuk bertarung di bawah perintah Ren Xiaosu, dan Anda tidak tahu orang aneh mana yang bisa menyelesaikan masalah yang Anda temui. Seolah-olah dewa keberuntungan selalu mengawasi dirinya sendiri. Konvoi itu terus bergerak maju, dan elang-elang raksasa di angkasa melayang-layang di atas konvoi itu dari waktu ke waktu, menukik dan membunuh burung-burung tak dikenal. Ketika konvoi itu melakukan perjalanan sekitar 60 km, ratusan merpati putih terbang di langit untuk mengepung elang Hasan. Merpati putih yang terorganisir dan terencana itu terbang tinggi di langit, dan bahkan dari tanah. Mereka bisa merasakan bahwa pihak lain benar-benar memiliki formasi pengepungan ketika mereka menyerang. Dibandingkan dengan burung lain, merpati putih memiliki daya tahan yang lebih kuat di langit, dan bahkan dapat terbang langsung dari Central Plains ke barat laut. Namun, penampilan merpati putih juga membuat P5092 mengerti bahwa saya takut tidak ada banyak burung yang dikendalikan oleh kecerdasan buatan. Jika tidak, pihak lain harus memilih burung yang lebih ganas untuk mengelilingi elang. P5092 memandang Wang Yun, bisakah kamu menggunakan kemampuanmu untuk membunuh mereka? Kemampuan Wang Yun adalah udara, dan juga dapat menyerang dari kejauhan, jadi dalam rencana awal, Wang Yun harus berurusan dengan burung-burung ini. Namun, elang Hasan dan merpati putih yang mengepung elang itu terbang terlalu tinggi. Wang Yun bertanya pada Hasan di mobil, bisakah kamu menurunkan elang-elang ke ketinggian tertentu, jadi aku bisa membantumu membunuh mereka. Alhasil, Hasan tersenyum polos, tidak, aku hanya elang. Melihat bulu merpati putih di langit jatuh seperti salju lebat, elang Hasan tetap tidak terpengaruh, bergerak di langit sangat fleksibel dan ganas. Sayap elang-elang, Hasan seperti pisau tajam, jika seekor merpati putih menyentuh sayap ini, darah akan mengalir terus-menerus. Hanya dalam 3 menit, ratusan merpati putih terbunuh oleh elang Hasan. P5092, para kavalier, Hasan, Wang Yun, Jixiang dan yang lainnya semuanya berada di truk pasukan yang sama.
Semua orang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan memberinya pujian, mengatakan bahwa Hasan agak malu. Namun, pada saat ini, Ksatria Suke tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, sudah dihitung. Mulai sekarang, selama 9 jam berikutnya, kita tidak akan memiliki satelit di atas kita. Intelijensi buatan memiliki 9 satelit, 7 diantaranya dimiliki oleh King He Group. Jadi Suke, sebagai pemimpin grup King He dan Ksatria sebagai penjaga grup King He, tidak bisa mengetahui Jadi Suke, sebagai pemimpin grup King He dan Ksatria sebagai penjaga grup King He, tidak bisa mengetahui kecepatan dan lintasan satelit. Bukan hanya satelit King He Group sendiri, tetapi bahkan 2 satelit lainnya, mereka telah mendapatkan parameter, karena mereka adalah orang-orang yang paling banyak mempelajari hal ini. Satelit berputar mengelilingi bumi dan menyelesaikan pekerjaan mereka dalam orbit tetap. Dalam pandangan Suke, 9 satelit ini semuanya merupakan satelit orbit rendah, dan rentang pengamatannya jauh lebih kecil dari satelit orbit tinggi, dan mereka bukan satelit sinkron. Satelit sinkron berarti bahwa ketika satelit terbang di langit, ia memiliki rentang pengamatan yang tetap secara permanen, dan kecepatan rotasinya akan konsisten dengan bumi. Namun, persyaratan teknis untuk peluncuran satelit sinkron sangat tinggi. Umumnya roket multi-tahap digunakan untuk mengirim satelit ke orbit sirkuler bumi yang rendah, yang disebut orbit terparkir. Ketika satelit terbang di atas garis khatulistiwa, kendalikan roket untuk menembak lagi dan berakselerasi untuk waktu yang singkat, dan satelit akan bergerak dalam orbit transfer. Ketika satelit terbang ke apogee, ia menembak dan berakselerasi lagi, dan satelit akhirnya memasuki orbit sinkron. Tidak ada yang memiliki teknologi semacam ini, jadi tidak ada satelit sinkron saat ini. Menurut perhitungan Suke, 3 dari 9 satelit harus dapat secara akurat mengamati area pertempuran, namun sejak saat ini, ketiga satelit tersebut terbang di sepanjang orbitnya masing-masing ke arah area pertempuran lebih jauh. Dengan kata lain, sejak saat ini selama 9 jam, Zero tidak tahu apa yang terjadi di sini. Ini adalah hadiah yang Cavaliers bawa ke divisi lapangan ke-6. Banyak orang memperhatikan nilai kekuatan individu yang kuat, melebihi kebugaran fisik T5, dan mengabaikan IQ tinggi dari beberapa dari mereka. Suke memandangi P5092. Dia menunjuk ke langit di atas kepalanya dan berkata dengan serius, mulai sekarang, tanah ini mulai memasuki zaman kita. P5092 mengambil napas dalam-dalam. Ketika kecerdasan buatan kehilangan kemampuan pengintaian dan pengamatan yang paling kuat, divisi lapangan ke-6 memiliki lebih banyak taktik untuk dipilih. Bab 1248. Kepercayaan. Di tanah barat laut, seolah-olah dewa mengolesinya secara acak dengan cat minyak kuning bumi. Cat tebal itu mengeras di tanah, membentuk petak-petak pegunungan dan perbukitan berwarna biru kehijauan. Konvoi panjang dari divisi lapangan ke-6 berjalan melewatinya, tampak seperti tim semut yang akan membawa makanan, satu persatu bersebelahan, berlari untuk jarak yang jauh. Namun, ketika mereka hendak melintasi punggung bukit Siushui, tiba-tiba ribuan pasukan musuh mengepung hutan belantara. Musuh maju dengan berjalan kaki, tetapi kecepatan mereka jauh lebih tinggi daripada orang biasa, dan urat perak bersinar di wajah semua orang. Ketika Ren Xiaosu membawa King Zhen dan yang lainnya untuk mundur, Luolan dengan tajam menemukan bahwa jumlah Nano Warriors kurang dari 1000. Dan ribuan orang yang hilang ini, bersama dengan pasukan khusus Wang, menerobos ke sini lebih awal. Wang Yun dan P5092 memilih medan perang berdasarkan lokasi pertempuran terbaik, karena itulah yang terbaik. Kecerdasan buatan secara alami dapat menghitung bahwa mereka akan memilih di sini. Kecerdasan buatan telah direncanakan sejak lama sehingga tidak hanya mempertahankan organisasi prajurit Nano King, tetapi juga mengubah pasukan khusus Wang menjadi prajurit Nano. Selain itu, howitzer kaliber 40 milik pasukan Wang dikerahkan ke pasukan khusus ini. Unit ini, seluruhnya terdiri dari jet tempur nano, memiliki mobilitas yang sangat kuat dan kemampuan tempur frontal yang kuat. Satu persatu prajurit nano yang mengenakan jubah kamuflase kuning dengan cepat mengepung konvoi tersebut, tidak ada komunikasi di antara mereka, dan mereka tetap diam. Saat ini, semua satelit di atas area pegunungan ini secara bertahap bergerak menjauh. Masuk akal bahwa ketika sinyal interaktif satelit melemah, kendali Zero atas mereka juga akan melemah.
Namun nyatanya, kekuatan ini masih punya tujuan yang sangat jelas, dan tidak lepas kendali karena jarak satelitnya yang jauh. P5092 sudah menebak tentang ini. Dugaannya adalah bahwa ketika sinyal melemah, Gaia ini menjadi organisasi yang terisolasi, dan robot nano mengontrol pusat saraf mereka. Mengakar di pikiran bawah sadar dengan rencana yang ditetapkan nol. Sampai batas tertentu, mereka seperti dihipnotis, meski tidak ada kendali langsung terhadap Zero, mereka tetap memiliki obsesi tertentu di dalam hati mereka. Obsesi ini memotivasi mereka untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian ketika satelit kembali di atas kepala, data eksekusi orang-orang ini akan diunggah lagi, kembali ke kendali kecerdasan buatan. Tentu saja, semua ini hanya tebakan P5092. Satu hal yang dikatakan King Zen benar. Metode kecerdasan buatan saat ini mungkin sulit ditebak. Setelah pasukan nano elit ini mendekati konvoi, ia tidak memilih konflik langsung. Tetapi secara sederhana dan tegas menggunakan howitzer yang ditangguhkan untuk langsung membombardir konvoi ratusan truk. Howitzer tidak seakurat peluru, karena tidak memiliki gaya rotasi yang kuat yang terbentuk saat peluru melewati rifling. Oleh karena itu, pasukan umum berusaha menghindari penggunaan howitzer pada jarak batas 400 meter. Tetapi kekuatan elit ini berbeda, bahkan pada jarak 380 meter, mereka dapat secara akurat mengenai kendaraan yang bergerak. Semua lintasan tampaknya dihitung, dan sangat akurat. Hampir 1.500 prajurit nano menjelajahi hutan belantara, seolah-olah mereka adalah robot dengan pembagian kerja yang jelas. Hanya dalam 2 menit, mereka menghancurkan lebih dari separuh kendaraan divisi lapangan ke-6. Mobil-mobil berubah menjadi bola api, dan pegunungan itu sepertinya tiba-tiba menjadi medan perang Shuro, dengan suara bombardir dan ledakan. Jalan pegunungan sempit dan hanya memungkinkan truk lewat. Para prajurit nano ini juga sangat teliti dalam posisi tembakan mereka. Mereka tersebar di depan dan belakang jalan pegunungan, masing-masing menghancurkan kepala dan ekor konvoi. Saat ini, kendaraan yang terjebak di tengah tidak bisa bergerak sama sekali dan harus berhenti dan dipukul. Selain itu, jalan pegunungan berada di medan bernada rendah, dan prajurit nano di perbukitan dan punggung bukit di kedua sisi dapat diredam oleh senjata sesuka hati. Namun saat ini Nano Force sepertinya menemukan ada yang tidak beres. Hanya ada seorang pengemudi di dalam mobil itu, tetapi tidak ada seorang pun di dalam mobil tersebut. Pasukan Nano segera ingin mundur dengan bantuan medan, tetapi ketika mereka berbalik, mereka menemukan bahwa di belakang mereka ada divisi lapangan ke-6 yang tidak tahu kapan harus mengepung mereka. Pada saat ini, divisi lapangan ke-6 dibagi menjadi 4 urutan pertempuran. Satu dipimpin oleh ksatria untuk menerobos, dan yang lainnya dipimpin oleh 22 pejuang T5 untuk menerobos. Mereka seperti 2 pisau tajam, menusuk langsung ke angkatan darat nano. Kebugaran fisik pejuang nano sangat kuat, tetapi bahkan dalam masa kejayaan robot nano 5 menit, mereka hanya berada di level T3. Dan hal terpenting yang tidak dimiliki divisi lapangan ke-6 adalah individu yang kuat. Prajurit unit Tinder asli juga merupakan mesin perang yang telah dilatih selama bertahun-tahun. Hanya dalam 10 menit, 2 pisau tajam ini merobek formasi pasukan nano, memaksa tentara nano untuk bertempur dalam kelompok kecil, dan seluruh perang dengan cepat memasuki situasi satu sisi. 2 lainnya, satu dipimpin oleh Ji Xiang, Wang Yun, dan Zhang Xiaoman, mengepung sayap, dan yang terakhir menjaga P5092 untuk komando keseluruhan. Saya melihat Ji Xiang melancarkan gelombang bumi untuk menutupi kemajuan pasukan. Bunker pertahanan seluler semacam ini sepertinya dibuka selama perang gerilya. Di masa lalu, infanteri selalu menggunakan tank sebagai pertahanan bergerak. Dalam perang modern, sistem tempur infanteri ada di sekitar kendaraan lapis baja dan tank. Sekarang, tidak ada yang bisa mengemudi dengan pasukan lapis baja di daerah pegunungan ini, jadi metode Ji Xiang dalam memajukan bunker pertahanan telah menjadi mimpi buruk bagi musuh. Ini adalah situasi putus asa yang disiapkan P5092 untuk tentara nano ini, dan dia tidak bermaksud membiarkan prajurit nano pergi dari sini. Ada elit kecerdasan buatan di bagian belakang barat laut. Jika mereka menghancurkan jalur suplai kehidupan di barat laut dengan bunuh diri, itu akan menjadi masalah yang sangat serius. P5092 tidak dapat membiarkan mereka menimbulkan ancaman ke barat laut.
P5092 sangat yakin bahwa pasukan di belakang memanfaatkan upaya mereka untuk mengatur mundur dan menyusup ke belakang. Sasaran pertama dari perang gerilya ini juga kekuatan infiltrasi ini. Faktanya, kewaspadaan Xiao Su ketika dia terpilih kembali untuk menanggapi King Zhen adalah karena pengingatnya, bagaimana P5092 bisa membiarkan orang lain berbaring menunggunya dengan sembarangan. Kendaraan itu hanyalah umpan. Namun, biaya untuk menggunakan umpan kali ini agak besar. P5092 telah melakukan banyak persiapan, namun kemampuan manipulasi mikro kecerdasan buatan terlalu tepat. Peluncur granat yang dilengkapi dengan prajurit nano dapat dengan mudah menghancurkan sebagian besar kendaraan dari jarak jauh. P5092 menyadari bahwa untuk melawan kekuatan semacam ini, Anda harus meninggalkan pengalaman perang masa lalu Anda. Karena musuh kali ini lebih kuat dari yang saya temui sebelumnya. Saat ini, Sun Yeyu selalu berdiri di dekat P5092, melaporkan semua pergerakan Nano Warriors ke P5092. Harus dikatakan bahwa peran radar self-propelled humanoid Sun Yeyu lebih besar dari yang diharapkan. Divisi ke-6 mengandalkannya untuk menemukan unit nano ini, dan memancing lawan ke dalam pertempuran di lokasi geografis yang paling sesuai, sehingga menghancurkannya dalam satu gerakan. Tentara nano kehilangan pandangan ke langit, tetapi divisi lapangan ke-6 tampak seperti nabi yang tidak dikenal. Saya khawatir Zero tidak pernah menyangka bahwa dia akan dipaksa untuk bertempur dengan informasi asimetris, dan itu adalah pihak yang lebih lemah. Setelah lebih dari 1 jam, divisi lapangan ke-6 memenangkan perang skala kecil ini dengan korban minimal. Zhang Xiaoman dan yang lainnya berkata dengan berseri-seri, kecerdasan buatan tidak lebih dari itu, tidak ada yang perlu ditakuti. Pada saat ini, Zhang Xiaoman tiba-tiba menemukan bahwa P5092 masih mengerutkan kening. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, saya berkata kita baru saja memenangkan pertempuran, mengapa Anda mengerutkan kening, seolah-olah semua orang berutang uang kepada Anda. P5092 menggelengkan kepalanya, meskipun kita menang, tapi kecerdasan buatan tidak boleh kalah. Jika satu pihak menang, pihak lainnya kalah, kata Zhang Xiaoman, mengapa Anda membicarakannya di mulut Anda? P5092 menjelaskan, ketika Anda bermain catur, Anda harus berubah. Menang atau kalah adalah hal yang sangat jangka panjang. Tidak cukup hanya merencanakan untuk saat ini. Wang Yun, jika itu Anda, dapatkah Anda mengetahui dari kejauhan apakah ada orang di dalam truk? Jejak. Wang Yun mengangguk dan berkata, jika Anda amati dengan seksama, itu seharusnya mungkin. Ketika mobil penuh dengan tentara, suspensi dan ketinggian sasis mobil sangat berbeda. Saya ingat seperti apa mobil kosong dan seperti apa saat terisi penuh. Terpisah. Maksud Anda, kecerdasan buatan sebenarnya tahu bahwa tidak ada orang di dalam mobil. Petik 2. Ya, P5092 mengangguk. Bagaimana jika tidak menyadarinya? Tanya Wang Yun. Jangan beruntung, kata P5092 sambil menggelengkan kepalanya. Kecerdasan buatan tidak membuat kesalahan tingkat rendah seperti itu, jadi ia tahu bahwa tidak ada seorang pun di dalam mobil sejak awal. Lalu kenapa masih jatuh ke dalam jebakan ini? Tanya Wang Yun. Itu dimaksudkan untuk menghancurkan kendaraan kami sejak awal, P5092 mendesah. Dalam perang gerilya, mobilitas adalah segalanya. Jika Anda ingin melakukan perang gerilya, dan Anda baru saja melepaskan tembakan, dan musuh menangkap Anda, maka ini tidak disebut perang gerilya, itu disebut kematian. Oleh karena itu, P5092 tidak mengizinkan pasukan elit di belakang barat laut untuk ikut campur, dan kecerdasan buatan juga tidak mengizinkan divisi ke-6 untuk berlayar di belakangnya. Akibatnya, ia langsung menghancurkan sebagian besar kendaraan divisi lapangan ke-6 dengan biaya angkatan nano. Awalnya, P5092 tidak mengharapkan ini, ketika Zhang Xiaoman melaporkan bahwa musuh sangat bodoh, mereka akan meledakkan mobil kosong kami sampai mereka mati. Hingga saat ini, P5092 menyadari bahwa perang ini sebenarnya hanyalah pertukaran chip antara kedua belah pihak, dan tidak ada yang namanya kemenangan total. P5092 berkata, lawan dengan sengaja menghancurkan kendaraan, yang berarti selama kita tidak punya mobil, terus melawan gerilyawan tidak jauh berbeda dengan mengirimmu sampai mati.
Lawan pasti punya tangan belakang menunggu kita. Kemudian mundur ke belakang, kata Zhang Xiaoman, bagaimanapun, ini sudah merupakan kemenangan dalam pertempuran pertama. Tidak, P5092 berkata dengan percaya diri, apa yang kita kejar adalah kemenangan akhir. Bagaimana kita bisa berpuas diri karena kemenangan sesaat? Peperangan gerilya harus berlanjut. Selama 2 hari, bahkan jika divisi lapangan ke-6 benar-benar musnah, itu akan ditahan di belakang. Zhang Xiaoman, Wang Yun dan yang lainnya tercengang, apakah P5092 akan membunuh semua orang? Tetapi pada saat ini, P5092 tiba-tiba berkata, rubah hitam keluar. Rubah hitam melangkah maju dan duduk di sini. P5092 mengeluarkan perintah, saya perintahkan Anda untuk menyelesaikan reorganisasi urutan pertempuran Tinder asli dalam waktu setengah jam. Perang gerilya yang tersisa akan diganggu oleh sayap musuh sebagai komandan tertinggi. Ingat, Anda harus membeli 2 hari untuk bagian belakang. Rubah hitam berkata dengan keras, ya, saya berjanji untuk menyelesaikan tugas. Saya harus membeli 2 hari untuk bagian belakang. Tidak ada mobil, tapi masih ada orang di divisi 6, dan mereka adalah individu yang kuat. Masing-masing prajurit genetik dari urutan pemadaman kebakaran asli memiliki lebih dari 2 kali fisik orang biasa, dan ini masih prajurit terburuk. Oleh karena itu, meski tidak ada kendaraan, para pejuang dari urutan pertempuran Tinder masih dapat melakukan perang gerilya. Hanya saja prajurit biasa lainnya dari divisi lapangan ke-6 tidak cukup baik. Membawa mereka untuk berperang gerilya adalah hambatan. Kebugaran fisik setiap orang tidak dapat menahan serangan jarak jauh dan evakuasi. Tunggu, Zhang Xiaoman berkata dengan kaget, bukankah kamu mengirim mereka ke kematian? Mengapa kamu tidak pergi sendiri, biarkan mereka pergi. P5092 melirik Zhang Xiaoman, saya adalah komandan tertinggi dari divisi lapangan ke-6. Anda hanya perlu mematuhi setiap kata yang saya ucapkan, tanpa mempertanyakan. Zhang Xiaoman diam dan tidak mengatakan apa-apa, dia tahu bahwa dia harus memberinya penghormatan tertinggi di ketentaraan. P5092 menjelaskan, para prajurit dalam urutan pertempuran Tinder asli tidak memiliki anggota keluarga. Bahkan jika mereka mati, tidak akan ada terlalu banyak keluarga yang menderita. Dan masalah yang paling kritis adalah bahwa tentara Tinder akan hidup lebih atau kurang setelah menjalani modifikasi genetik. Ini sedikit terpengaruh. Pernahkah Anda mendengar bahwa umur terpanjang T5 adalah 40 tahun? Jadi dibandingkan dengan kualitas hidup, mereka lebih bermanfaat. Semua diam, mereka tidak menyangka bahwa P5092 benar-benar mengukur nilai dari lamanya umur. Namun, dia tampaknya tidak memperhatikan perasaan aneh semua orang. P5092 melanjutkan, selain itu, kesuburan prajurit yang telah menerima modifikasi genetik juga terpengaruh. Setelah bencana ini, manusia perlu berlama-lama, dan mereka juga perlu memulihkan diri. Banyak, tetapi pejuang genetik yang bertahan pada akhirnya, manusia tidak jauh berbeda dengan kepunahan. Oleh karena itu, pengorbanan harus dilakukan oleh mereka. Mereka hanya berjuang untuk kelangsungan hidup api manusia dalam kehidupan ini. Zhang Xiaoman tidak bisa berkata-kata, menghadapi rasionalitas dan ketenangan mutlak P5092 saat ini, dia tidak tahu bagaimana menyangkalnya. Dia hanya merasa panik. Tidakkah P5092 merasa sakit hati saat membuat keputusan seperti ini? Bukankah malu membiarkan bawahan berkorban dengan begitu sederhana dan rapi? Setiap orang adalah saudara, jadi kita harus mati bersama, atau hidup bersama. Bukan hanya Zhang Xiaoman yang berpikir seperti ini, hampir semua orang, kecuali Rubah Hitam. Rubah Hitam itu mengenakan seragam tentara Barat Laut Hitam. Dia tersenyum terus terang, kepala P5 mengatakan bahwa tidak ada masalah. Ini adalah keyakinan kami dalam hidup ini, dan kami tidak akan merasa menyesal untuk berkorban untuk ini. Kami adalah tentara, dan tentara harus menggunakan perang. Kemenangan adalah tujuannya, bukan kemauan. Petik 2. Zhang Xiaoman menatap Rubah Hitam itu dengan tatapan kosong, itulah kematian. Anda harus tahu bahwa kali ini tidak ada Wang Yun, tidak ada Sun Yeyu, tidak ada Ji Xiang di sekitar Rubah Hitam. Sekuat apapun kualitas fisik dari rangkaian pertempuran Tinder, ia harus menghadapi kecerdasan buatan yang mengerikan.
Jutaan pasukan musuh tidak akan bisa melarikan diri jika Anda tidak kuat secara fisik. Faktanya, semua orang menyimak channel Dongeng Donghua dan tahu bahwa pergi ke sisi untuk melecehkan kerumunan Zero Control saat ini niscaya akan berakhir. Peluang untuk bertahan hidup mungkin lebih kecil daripada peluang memenangkan tiket lotre. Pada saat ini P5092 memandang Rubah Hitam dan bertanya dengan serius, apakah Anda ingat pertanyaan yang saya tanyakan kepada Anda ketika saya mewawancarai Anda? Rubah Hitam itu membeku sesaat, lalu berbalik untuk tersenyum cerah. Ingat. Sore itu, P5092 sedang duduk di dalam ruangan kantor 155 yang gelap, dan sinar matahari hanya bisa menunjukkan cahaya redup dari celah-celah kecil di tirai tebal. P5092T, jika Anda kembali ke latihan itu untuk menghadapi posisi 881, apakah Anda masih akan terburu-buru untuk mati? Jawaban Black Fox adalah, iya. P5092 berkata, ingat pilihanmu hari ini. Oleh karena itu, sejak hari itu, Black Fox telah membuat semua persiapan. Setelah dia keluar dari kantor 155, dia pergi ke taman bermain dan kantin Akademi Militer, dan kembali ke penghalang, mengingat semua yang pernah dia tinggali di dalam hatinya, dan kemudian menunggu. P5092 mengatakan bahwa ini adalah takdir Tinder, meskipun ada perbedaan dalam Tinder, takdir adalah takdir. Rubah Hitam mengatur kembali urutan pertempuran Tinder dan pergi, sementara P5092 membawa tentara divisi lapangan ke-6 yang tersisa dan pindah ke belakang dengan berjalan kaki. P5092 selalu berjalan di depan tim tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Zhang Xiaoman akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke belakang P5092 dari belakang. Dia bergegas maju dan bertanya dengan suara rendah, apakah Tinder mengajarimu bagaimana memperlakukan tentaranya dengan begitu dingin? Namun, detik berikutnya Zhang Xiaoman tertegun. Ketika P5092 kembali menatapnya, Zhang Xiaoman hanya melihat air mata di wajahnya. P5092 bertanya, kalau tidak, menurut Anda apakah perang itu? Ini adalah kedua kalinya P5092 menanyakan pertanyaan ini kepada Zhang Xiaoman, seolah bertanya pada dirinya sendiri. Bab 1249, hitungan mundur dimulai. Zhang Xiaoman telah mengabdi sebagai tentara selama lebih dari 10 tahun, tetapi sebenarnya posisi tertinggi hanyalah seorang komandan kompi. Meskipun ia dipromosikan menjadi komandan brigade lapangan ke-6 dengan roket, ia sebenarnya tahu bagaimana hatinya. Apa yang terjadi, ini hanya untuk mengatur orang yang dikenal untuk Ren Xiaosu. Dia dengan hati-hati menghitung waktu yang dia habiskan sebagai komandan batalion dan komandan resimen, yang sepertinya kurang dari setengah tahun sebelum dia menjadi komandan brigade lagi. Angkatan Darat Northwest memperluas organisasinya begitu cepat, dan penghalang di bawah kendalinya telah berubah puluhan kali, sehingga semua orang mendorong bebek kerak. Dan bahkan komandan batalion depan yang asli telah menjadi komandan divisi ketiga. Zhou Yinglong pergi ke Zhang Jinglin beberapa kali untuk memberitahu Zhang Jinglin bahwa menjadi seorang guru itu agak sulit. Tapi menurut perkataan Zhang Jinglin, tidak ada yang belajar menjadi guru sejak lahir. Anda hanya bisa belajar dengan baik saat mencapai posisi itu. Tentu saja, promosi roket semacam ini akan meninggalkan beberapa bahaya tersembunyi dibandingkan dengan pasukan Tinder. King dan Wang, tentara Northwest tidak memiliki latar belakang tertentu. Sehingga beberapa masalah pasti akan muncul selama perang. Namun, Zhang Jinglin ingin bertarung dengan mantap, tetapi era ini tidak akan menunggu mereka. Seperti apa Zhang Xiaoman di perusahaan pisau sebelumnya. Setiap orang makan dan hidup bersama, totalnya ada 180 orang, dan setiap orang adalah saudara. Slogan setiap orang adalah untuk tidak meninggalkan atau menyerah ketika pedang berperang, dan seseorang tidak boleh terlewatkan. Meskipun semua orang tahu bahwa perang akan membunuh orang, setiap orang memiliki niat awal untuk tidak mati. Ini tidak hanya berlaku untuk pisau tajam, tetapi juga untuk batalion depan, dan terlebih lagi untuk divisi ketiga. China Barat Laut dulu berperang tentang apa yang disebut membunuh orang kosong. Apakah karena Fort 178 dilengkapi dengan baik? Perkembangan industri militer hanya dalam hitungan hampir 20 tahun sebelumnya, semua orang berdentang buruk, takut penyihir akan menyerang setiap hari. Apakah karena para komandan Fort 178 sangat baik?
Zhang Jinglin hanyalah seorang prajurit medis, dan bahkan ada latar belakang khusus di kelas memasak di antara para komandan istilah itu. Tampaknya melayani publik di Northwest tidak pernah perlu menjadi kuat, Ren Xiaosu adalah alternatif di antara calon komandan sebelumnya. Zhang Jinglin telah berkali-kali mengakui bahwa kemampuan memerintahnya tidak pernah menjadi yang terbaik. Dan semua orang bersedia mensubscribe channel Dongeng Donghua dan membiarkannya menjadi komandan karena keadilan dan kebaikannya. Pada awalnya, Zhang Jinglin, seorang prajurit medis, dengan keras kepala menyelamatkan lebih dari 100 rekan di medan perang, tetapi dia menyelamatkan semua rekan yang memiliki nafas. Selama perang itu, tangan Zhang Jinglin semuanya lecet, dan kakinya lecet. Ketika staf medis lain datang untuk memeriksa luka-lukanya, mereka semua terkejut. Ini adalah pesona kepribadian Zhang Jinglin, bukan kemampuannya. Saat itu, kehidupan benteng 178 sangat pahit dan hanya satu benteng yang dijaga, setiap prajurit sangat berharga. Jika seseorang membunuh orang-orang di benteng 178, mereka akan membalas dengan gila, di medan perang, semua orang akan hidup bersama atau mati bersama. Saya telah datang ke sini selama bertahun-tahun, untuk tidak meninggalkan dan tidak melepaskan 6 karakter tampaknya menjadi sesuatu di tulang setiap orang. Hanya dengan berpegangan erat, setiap orang dapat bertahan hidup di dunia yang bermasalah ini. Zhang Xiaoman tidak benar-benar menjadi komandan, dan divisi lapangan ke-6 tidak mendapat giliran untuk memimpin, jadi ketika P5092 begitu tenang dalam memutuskan hidup dan mati rekan-rekannya, dia tidak dapat menerimanya. Bahkan Ren Xiaosu pernah berkata kepada P5092 bahwa tentara Barat Laut dan tentara Tinder sebenarnya berbeda. Tetapi justru karena inilah tempat di mana tentara Barat Laut berada lebih manusiawi, dan tentara Barat Laut bukanlah mesin perang dingin. Ini adalah kekuatan yang keyakinannya adalah perwalian. Oleh karena itu, meskipun Zhang Xiaoman tahu bahwa P5092 adalah untuk kemenangan perang, sulit baginya untuk menerimanya secara emosional. Namun, sulit diterima, dan dia harus taat. Dan ketika dia melihat air mata P5092, dia mengerti bahwa mesin perang yang tampaknya dingin ini sebenarnya memiliki emosi manusia yang normal. Tidak heran Ren Xiaosu akan berkata kepada P5092, jangan terlalu membebani diri sendiri. Setiap kali keputusan dingin ini dibuat, P5092 sendiri merupakan siksaan yang dalam. Zhang Xiaoman melihat ke P5092 dan berkata, saya salah tentang kata-kata yang menanyai Anda sebelumnya. Jika perang ini mengharuskan saya mati suatu hari, Anda dapat memberitahu saya secara langsung. P5092 terdiam beberapa saat dan berkata, kamu tidak ada gunanya mengirimmu mati, kalau tidak aku mungkin telah mengirimmu mati sejak lama. Zhang Xiaoman. Garis besar pertahanan telah dibangun 500 km di sebelah barat Barrier 144. Garis pertahanan membentang ratusan kilometer, dan lusinan titik dukungan pertahanan dibentuk dengan padat menjadi jaring besar, menunggu musuh mendekat. Ratusan ribu orang sibuk di sini, tidak hanya tentara dari Northwest Army, tetapi juga pemuda yang mendukung pembangunan garis pertahanan. Mereka melakukan pekerjaan pertama mereka di sini, mungkin mereka memindahkan batu bata, mereka mungkin mengeruk, mereka mungkin membawa karung pasir. Di luar posisi bertahan di selatan garis pertahanan, kereta uap mendekat dengan cepat. Para pembela Northwest Army bersorak ketika mereka melihat kereta uap dari kejauhan, pemuda Marshal, itu kereta uapmu. Ketika kereta uap mendekat, banyak tentara yang belum pernah melihat raksasa ini tampak penasaran. Garis pertahanan ini merupakan markas besar Angkatan Darat Northwest, sehingga pos pemeriksaan di sini relatif ketat. Semua personel yang masuk harus menerima kejutan listrik untuk memastikan bahwa mereka tidak membawa robot nano. Tentu saja, ada lusinan posisi bertahan yang juga melakukan pekerjaan semacam ini, jika pergerakannya terlalu besar dan terlalu istimewa, menyebabkan kecerdasan buatan menemukan di mana markas berada. Saat memasuki posisi bertahan, para prajurit yang bertanggung jawab atas pemeriksaan sengatan listrik dari robot nano itu sedikit malu, karena Sumen, King Zhen, Luolan, dan Zhou Qi memiliki identitas khusus, jadi semua orang tidak tahu apakah mereka harus disetrum. Ternyata King Zhen berinisiatif untuk meminta, beri kami kekuatan, saya orang biasa,
dan saya tidak dapat menentukan apakah saya memiliki robot nano. Meskipun ketiganya luar biasa, tidak ada bukti bahwa yang luar biasa tidak akan memukul. Setelah berbicara, King Zen berjalan ke tenda inspeksi dan melepas mantelnya, membiarkan perawat mengoleskan pasta konduktif ke dadanya, dan kemudian menerima sengatan listrik. Ketika Luolan dan yang lainnya melihat bahwa bahkan King Zen telah mengambil inisiatif untuk diperiksa, mereka harus mengikuti. Zhou Qi bergumam, identitas kami seharusnya muncul ketika kami tiba di Northwest. Akibatnya, kami mendapat sengatan listrik terlebih dahulu, dan suara kami menjadi lebih pelan saat kami bernegosiasi. King Zen pulih sebentar setelah menerima sengatan listrik. Dia berkata kepada Zhou Qi, kami di sini tidak untuk bernegosiasi. Negosiasi didasarkan pada premis bahwa kedua pihak memiliki dasar untuk kepentingan kedua belah pihak untuk membahas bagaimana membagi kepentingan, tetapi kami tidak akan membagi apapun. Itu untuk memastikan bahwa peradaban manusia bisa bertahan. Zhou Qi tiba-tiba bertanya, tapi setelah pertempuran ini, bahkan jika dia memenangkan klan Qing, dia akan pergi. Kebetulan saja itu buruk untuk menanam bunga dan rumput di barat laut. King Zen tersenyum. Suha dan mereka semua membeku sebentar, mungkin ini akhir dari pengejaran King Zen. Selama periode ini, tidak ada yang meminta Ren Xiaosu untuk disetrum atau semacamnya. Zhou Qi bertanya kepada inspektur, mengapa Anda tidak disetrum? Anda mungkin dikendalikan oleh nanorobot. Apakah Anda hanya mengkhawatirkannya? Instrumen ini dikirim ke barat laut oleh King Shi. Perkataan Zhou Qi benar, King adalah orang pertama yang menemukan metode untuk menahan robot nano di dalam tubuh. Meskipun metode ini tidak dapat digunakan dalam skala besar, namun sangat efisien digunakan di lokasi pertahanan yang penting. Setidaknya dapat memastikan bahwa tidak ada kecerdasan buatan di pangkalan. Ailiner. Pada saat itu, keluarga King menyumbangkan ratusan set peralatan ke Northwest berturut-turut, dan pasta konduktif dihitung 1 ton. Saya harus mengatakan bahwa King Zen melakukan pekerjaan persiapan sebelumnya. Perawat yang bertugas mengoleskan pasta konduktif melirik Zhou Qi dan kembali, komandan berkata, jika bahkan Marshal dapat dikendalikan, maka tunggu kehancuran dan jangan melawan. Mengapa? Anda memiliki pendapat tentang Marshal kami. Zhou Qi diam dengan cepat. Bahkan jika dia menjadi setengah dewa, dia tidak berani memiliki pendapat tentang Ren Xiaosu. Bagaimanapun, Zhou Yingsui sudah menjadi setengah dewa, bukankah dia juga dengan jujur berada di depan pelayan? Di mata banyak orang, Zhou Yingsui itu seperti ukuran, selama Anda tidak sebaik Zhou Yingsui, Anda harus jujur di depan Ren Xiaosu. Namun, Ren Xiaosu juga berinisiatif melepas bajunya dan berkata, ayo aku juga, tidak perlu menjadi istimewa. Mata perawat itu meluruskan, saya tidak punya cukup pasta konduktif di sini, sangat tampan, tunggu sebentar, saya akan mengambilnya. Dengan demikian, perawat segera keluar, dan kembali dengan pasta konduktif baru 2 menit kemudian, tetapi ada lebih dari selusin perawat di belakangnya. Palsu mengatakan bahwa pasta konduktif digunakan, bahkan benar memanggil teman-teman Anda untuk menonton sosok muda tampan bersama. Setelah sengatan listrik selesai, Wang Fengyuan sudah menunggu di luar tenda, ikuti saya ke kamp komando. Para jenderal senior tentara barat laut sedang menunggu pertemuan. Setelah memasuki kamp komando, Zhang Jinglin sedang duduk di ujung meja panjang, dan ada sejumlah telepon di atas meja, yang sudah berbicara. Zhang Jinglin bangkit dan tersenyum pada King Zen, maaf, jenderal senior Angkatan Laut Barat Laut tidak dapat menghadiri pertemuan secara langsung. Mereka hanya dapat melakukan panggilan konferensi sederhana. Ini untuk mencegah kecerdasan buatan mengetahui lokasi markas umum dan membuang kami. Saluran telepon ini semuanya dijaga oleh personel khusus, dan semuanya dilengkapi dengan saluran telepon khusus, jadi kecerdasan buatan seharusnya tidak dapat menguping. Petik 2. King Zen mengangguk, saya bisa memahaminya. Tidak salah untuk berhati-hati dalam situasi ini. Melihat bahwa King Zen tidak keberatan dengan Zhang Jinglin, dia menunjuk ke Ren Xiaosu di sebelah kirinya dan berkata, Xiaosu, duduklah di sebelahku. Pada saat ini, jenderal berpangkat tinggi di telepon yang tersebar di berbagai posisi memungkinkan Ren Xiaosu juga datang, dan buru-buru berkata satu persatu, muda tampan. Marsekal, ini Lao Zhou, Zhou Yinglong,
apakah Anda masih memiliki kesan terhadap saya? Marsekal sehat. Marsekal, apakah kamu sudah makan? Luolan, Zhou Qi dan yang lainnya tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu. Ini hanyalah adegan kentut pelangi skala besar. Mereka tidak menyangka bahwa reputasi Ren Xiaosu di barat laut sudah begitu tinggi. Zhang Jinglin masih di sana, dan semua orang tanpa malu-malu mulai menyanjung para perwira. Umumnya, dalam konsorsium, bahkan jika pewaris patriark berikutnya telah ditentukan, setiap orang akan menahan diri sedikit di depan patriark saat ini. Dan mereka yang berdiri di depan biasanya tidak akan berakhir dengan baik. Ahli waris bisa diganti. Namun, situasi ini tampaknya tidak ada di Northwest, dan suasananya tampak sangat berbeda. Zhang Jinglin terbatuk 2 kali, oke, menyanjung hal-hal seperti itu. Belum terlambat menunggu dia mengambil alih posisi saya. Sekarang mari kita bicara tentang bisnis. Ketika suara itu jatuh, seseorang di telepon tiba-tiba mencubit tenggorokannya dan berkata, "Ah, komandan cemburu." Ada terlalu banyak telepon di atas meja, dan semua orang tidak tahu siapa yang mengatakan itu barusan. Segera setelah itu, semua orang tertawa. King Zhen tiba-tiba tersenyum pada Luolan, "Saya sangat suka di sini." "Saya juga berpikir itu cukup bagus," Luolan tersenyum. Zhang Jinglin juga tidak marah, "Tidak apa-apa, mari kita mulai berbicara tentang bisnis." Markas besar menjadi tenang, dan semua staf tempur secara sadar keluar dari kamp komando. Pertemuan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka hadiri. Zhang Jinglin berkata kepada Ren Xiaosu, "Xiaosu, kamu pasti memiliki banyak keraguan di hatimu, dan kamu juga pasti memiliki banyak keraguan pada para jenderalmu. Kamu bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk memenangkan perang ini. Musuh tampaknya terlalu kuat untuk bertarung. Jumlah 10.000 akan menjadi lebih besar setelah pihak lain menyerap populasi di barat daya. Tentara barat laut kita hanya diperluas menjadi lebih dari 300.000. Bagaimana 300.000 tentara ini mensubscribe channel Dongeng Donghua dan bisa melawan puluhan juta musuh elit? Saya pikir, semua orang akan bingung." Ren Xiaosu mengangguk, "Iya. Tapi sekarang saya masih belum bisa mengatakan rencana terakhir." King Zhen berkata dengan tenang, "Rencana ini dimulai setahun yang lalu. Meskipun situasinya telah berubah secara signifikan, rencana yang dibuat oleh Komandan Zhang dan saya masih bisa berguna saat itu." Dari Ren Xiaosu melirik King Zheng, tidak heran Zhang Jinglin memintanya untuk menjemput King Zheng, ternyata keduanya punya rencana rahasia setahun yang lalu. King Zhen berkata, "Tolong jangan pedulikan saya menyembunyikannya. Selama tahun ini, saya sangat sederhana. Saya harus menahan keinginan untuk berbicara dengan dunia luar setiap hari, hanya untuk menyembunyikan rencana ini. Alasan mengapa ini berguna adalah karena tidak diketahui selanjutnya, kita akan menghadapi banyak korban setiap hari, dan setiap hari akan menghadapi kesedihan yang luar biasa, tetapi kali ini, kita hanya bisa menang jika kita mati dan hidup. Di sini saya mohon Anda untuk berjuang untuk saya lagi. Hanya dalam beberapa hari, saya perlu 9 hari kemudian, benteng 178 masih berdiri." Petik 2. King Zhen masih tidak mengatakan apa rencana mereka, tetapi dia telah dengan jelas memberitahu tentara Northwest apa yang harus dilakukan. 9 hari terakhir. Hitung mundur telah dimulai. Bab 1250, P5092 mengambil alih pertahanan. Pengaturan. Hitung mundur ke hari ke-9. Ketika Ren Xiaosu tahu bahwa hanya ada 9 hari tersisa dalam perang, dia tidak memiliki kecemasan sedikitpun. Terlepas dari keberhasilan atau kegagalan dalam 9 hari, apakah peradaban manusia dapat berlanjut di masa depan, akan ada jawaban setelah 9 hari. Dan yang harus dia lakukan hanyalah bertahan hidup selama 9 hari ini bersama semua orang. Ren Xiaosu mulai memeriksa berbagai garis pertahanan, dan dia terkejut menemukan bahwa sejumlah besar warga sipil di sini bukanlah pengungsi yang melarikan diri dari 4 penghalang di timur, tetapi penduduk benteng 178. Pada saat ini, tidak hanya 4 penghalang di timur, tetapi 9 penghalang yang tersisa juga mulai mundur ke arah belakang benteng 178, karena pasukan Qing dikalahkan. Awalnya, jika hanya menghadapi musuh di barat laut, garis pertahanan ini mungkin cukup untuk bertahan beberapa saat. Namun,
Ditambah dengan kerumunan yang melonjak dari klan King, saya khawatir garis pertahanan ini juga akan kesulitan menghalangi langkah kaki musuh. Karena itu, semua penghuni pembatas di luar 178 benteng mulai mengungsi. Namun, ketika semua orang menyimak channel Dongeng Donghua dan dievakuasi, penduduk Fort 178 datang ke garis depan untuk membantu Angkatan Darat Northwest membangun garis pertahanan. Entah kenapa, Ren Xiaosu masih bisa melihat rasa superioritas di 178 penghuni benteng ini, sepertinya kesediaan mereka untuk hidup berdampingan dan mati dengan Northwest Army adalah semacam kemuliaan. Mereka berani melakukan hal-hal yang tidak berani dilakukan orang lain. Tentu saja, ini juga karena atmosfer Angkatan Darat Northwest. Para prajurit di benteng 178 adalah penjaga benteng. Semua orang tahu apa yang telah dibayar orang-orang ini untuk melindungi diri mereka sendiri. Ketika Ren Xiaosu melihat penduduk Fort 178 duduk di kafetaria untuk makan setelah bekerja, mereka masih tersenyum ketika mengobrol dengan penduduk lain, seolah-olah mereka tidak takut sama sekali. Sesuatu yang aneh terjadi. Ketika gelombang pertama pengungsi tiba di garis pertahanan, penduduk benteng 178 ini berinisiatif membantu Angkatan Darat Barat Laut. Mengorganisir para pengungsi ini untuk beristirahat sebentar di belakang garis pertahanan, kemudian melanjutkan evakuasi. Kemudian penduduk Fort 178 akan menghibur para pengungsi, keluarga di Northwest. Setelah pergi ke Fort 178, semuanya masih satu keluarga. Jangan takut. Ketika Northwest Army memenangkan pertempuran, kita akan dibawa pulang bersama. 178 penghuni benteng ini tampaknya berperan sebagai konselor psikologis, dan para pengungsi yang awalnya sedikit tergesa-gesa benar-benar tenang. Tetapi para pengungsi bertanya, bisakah Northwest benar-benar menang, dan jika mereka bisa menang, mengapa mereka mundur? Meskipun setiap orang memiliki sedikit kepercayaan pada tentara Northwest, akan selalu ada banyak kecemasan dalam perjalanan untuk melarikan diri. Akibatnya, penduduk Fort 178 berkata, "Kamu lihat bahwa Angkatan Darat Northwest telah bertempur dengan penyihir selama bertahun-tahun, tidak apa-apa, dan sekarang ada banyak orang luar biasa di antara para marsekal. Ini akan bisa kalah. Kamu beritahu saya bagaimana cara kalah." Kedua pertanyaan yang dipertanyakan ini langsung kepada para pengungsi. Dengan cara ini, semua orang merasa bahwa tentara Northwest memang bisa menang. Meskipun mereka tidak tahu cara menang, kemenangan sudah berakhir. Setelah kelompok pengungsi pertama tenang, para pengungsi yang datang belakangan akan lebih terjamin. Tanpa disadari, masalah pengungsi yang paling sulit adalah yang pertama harus diselesaikan. Selain itu, para pemuda di antara pengungsi berdiskusi bersama malam itu, lalu bersama-sama berlari ke petugas yang bertanggung jawab atas pembangunan garis pertahanan dan berkata, "Kita juga harus berpartisipasi dalam pembangunan garis pertahanan." Petugas itu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan sangat langsung, "Jangan buat masalah di sini, ada cukup banyak orang." Anak-anak muda yang tidak senang saat itu menunjuk ke arah warga Fort 178 dan berkata, "Lalu kenapa bisa dan kita tidak bisa?" Petugas itu bertanya-tanya pada saat itu, apakah ini hal yang baik, mengapa mereka masih tergesa-gesa melakukannya. Keributan insiden ini bahkan membuat khawatir Zhang Jinglin. Pada akhirnya, Zhang Jinglin memutuskan untuk menetapkan ambang batas. Selama pemuda laki-laki berusia antara 18 dan 28 tahun dapat mendaftar untuk pembangunan garis pertahanan. Satu hal adalah mereka harus mematuhi perintah dan tidak boleh datang bekerja dengan seenaknya. Mereka akan merasa lelah keesokan harinya. Jika Anda melarikan diri, patuhi saja. Saat ini, anak muda berhenti membuat masalah. Meski agak absurd, pada akhirnya itu adalah hal yang baik. Sekarang garis pertahanan Barat Laut tidak stabil, jika tidak, divisi lapangan ke-6 tidak perlu menunda waktu. Sebab, pembangunan front ini memang membutuhkan banyak tenaga. Pada pertemuan pertempuran malam itu, Ren Xiaosu duduk di tangan kiri Zhang Jinglin dan mendengarkan para jenderal melaporkan kemajuan garis pertahanan. Ketika Wang Fengyuan melapor, dia mengajukan keraguan. "Menurut perhitungan kami tentang kecepatan pasukan musuh, kami seharusnya tiba di pos 219 hari ini, tetapi tidak ada musuh yang ditemukan di sana. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan mereka melambat."
Proses. Apa pendapatmu? Zhang Jinglin bertanya. Saya khawatir tentang apa yang direncanakan oleh kecerdasan buatan, jadi saya berencana untuk mengirim batalion maju ke tangan Zhou Yinglong untuk melakukan penyelidikan jarak jauh. Meskipun berbahaya, itu perlu memiliki kecerdasan, jawab Wang Fengyuan. Namun, pada saat ini, ada laporan dari staf tempur, dan Kepala Zhang Huseng tiba di garis pertahanan dengan gelombang pengungsi terakhir, dan ada laporan tentang hal-hal penting. Ren Xiaosu bertanya kepada staf tempur, di mana divisi lapangan ke-6. Bukankah itu tiba bersama? Laporkan Marsal, tidak, jawab staf tempur. Hati Ren Xiaosu tiba-tiba menegang. Melihat Dahuyu dan Feng Chen bergegas ke kamp komando, Ren Xiaosu bertanya, siapa yang ikut denganmu? Jin kecil, Nona Zhou Yingsui, dan Wang Fugui, jawab Dahuyu. Divisi lapangan ke-6 dipimpin oleh P5092 untuk mengganggu musuh. Dia berkata bahwa garis pertahanan ini akan memakan waktu 2 hari lagi untuk diselesaikan, jadi divisi lapangan ke-6 dia harus membeli 2 hari lagi untuk bagian belakang. Selain itu, dia menilai bahwa kekuatan dari sisi kecerdasan buatan telah menyusup ke belakang. Kemungkinan kekuatan nano yang pernah muncul di Zuo Yunsan. Dia ingin menghilangkan kekuatan ini. Tinju Ren Xiaosu tiba-tiba mengepal. Semua orang di kamp komando yang mendengarkan laporan kedipan besar menghela napas. Divisi lapangan ke-6 hanya memiliki lebih dari 40.000 orang. Bahkan jika unit Tinder asli memiliki kemampuan baca yang tinggi, bahkan jika ada jenius komando seperti P5092, itu adalah divisi ke-6. Memiliki orang yang paling luar biasa, tapi menahan pasukan musuh selama sehari dengan kekuatan divisi juga merupakan hal yang sangat luar biasa. Tujuan P5092 adalah menahannya selama 2 hari. Tidak peduli bagaimana divisi ke-6 melakukannya, semua orang pasti mengaguminya. Setelah Perang Dunia I di Gunung Zuoyun dan Perang Dunia II, divisi lapangan ke-6 telah menjadi pasukan terkuat pertama di Angkatan Darat Barat Laut. Setiap penyebutan unit ini dalam urutan pertempuran lain hanya dapat dipindahkan. Zhang Jinglin memandang Ren Xiaosu dan berkata dengan emosi, kamu benar-benar mensubscribe channel Dongeng Donghua dan membantu Northwest menculik banyak talenta. Dia mengatakan ini karena P5092 dapat secara akurat menilai situasi di belakang hanya dengan membaca laporan pembela, dan juga secara akurat menebak penyergapan apa yang akan dihadapi Ren Xiaosu. Dan bakat kecerdasan buatan yang menyusup ke belakang. Bakat semacam ini tidak pernah tersedia di Northwest. Sejujurnya, Angkatan Darat Northwest selalu mengandalkan darah dan energi meskipun perintah Zhang Jinglin luar biasa, dia masih sedikit kurang memanggilnya seorang jenderal terkenal. Tetapi P5092 berbeda dari orang-orang seperti King Zhen. Mereka dilahirkan untuk perang. Namun, King Zhen lebih baik dalam mengambil pandangan pencegahan dari keseluruhan situasi. Biarkan dia membaca laporan pembelaan dan memikirkan berapa banyak waktu yang dibutuhkan di belakang, yang tidak dapat dilakukan King Zhen. Oleh karena itu, dari perspektif perang tertentu, jika King Zhen, P5092, Wang Shengzi, dan Zhang Jinglin ditempatkan di medan perang yang sama dan memimpin pasukan yang sama, kemenangan terakhir mungkin adalah P5092. Zhang Jinglin berkata kepada Ren Xiaosu, pergi dan ambil P5092. Jika dia bisa bertahan, akan lebih tepat baginya untuk mengambil alih seluruh garis pertahanan. Ren Xiaosu mengangguk, saya pergi sekarang. Akibatnya, Wang Fengyuan berkata pada saat ini, tidak perlu pergi. Pos 219 baru saja mengembalikan berita bahwa P5092 mengambil bagian dari divisi lapangan ke-6 ke garis pertahanan dan diperkirakan akan tiba besok. Zhang Jinglin berkata, semua unit sedang meningkatkan pembangunan posisi pertahanan mereka sendiri. Posisi bertahan ini harus mampu menahan musuh selama lebih dari 5 hari. Kita tidak boleh membiarkan usaha divisi lapangan ke-6 menjadi sia-sia. Selain itu, ketika P5092 tiba di garis pertahanan, Northwest Defense akan diambil alih sementara oleh P5092, dan saya harap Anda akan bekerja sama secara aktif. Dalam keadaan normal, adalah masalah yang sangat rumit untuk meminta orang luar untuk mengambil alih pertahanan. Namun, hal semacam ini di Angkatan Darat Barat Laut hanya membutuhkan sepatah kata pun dari Zhang Jinglin.
Adapun apakah P5092 sudah kompeten? Dia sudah membuktikan dirinya. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The First Order, atau di Yisulai, di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe, semoga selalu diberi kesehatan. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.